Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتقوا الله حيثما كنت صدق الله العظيم wa sadaqa rasulihil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia diciptakan Allah dengan dua peran atau fungsi. Pertama sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku semata, menjadi hamba. Menjadi hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba barang, bukan hamba orang, tapi menjadi hamba Allah. Liya'buduni, asalnya begitu. Untuk menyembahku saja. Yang kedua adalah menjadi khalifah, pengelola semesta. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Sebagai hamba, peran kita hanyalah mengabdi kepada Allah semata. Sebagai khalifah, kita mengelola alam semesta ini. Karena peran kita sebagai khalifah mengelola alam semesta, maka akan wujud yang namanya peradaban. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban adalah kemajuan atau kecerdasan kebudayaan, baik lahir maupun batin, atau hal-hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Dalam bahasa Arab, peradaban itu disebut hadarah. Sesuatu yang dihadirkan oleh manusia sebagai khalifah. Hadarah, satu akar kata dengan hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam semesta ini diciptakan memang untuk manusia. Artinya manusia adalah sentral penciptaan. Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan bulan, Allah tidak ciptakan langit dan bumi, Allah tidak ciptakan malam dan siang, kecuali untuk manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh." Dibuat tunduk untuk kalian wahai manusia apa-apa yang ada di langit dan di bumi.
Jadi matahari itu diciptakan untuk manusia, termasuk malaikat diciptakan untuk manusia. Semuanya yang di langit itu alam malakut termasuk diciptakan untuk manusia. Jadi alangkah dahsyatnya posisi manusia ini. Sentrum dari penciptaan. Nah, alam semesta disebut Allah ciptakan dengan menggunakan kata fatoro atau fatir, penciptanya. Fatoro proses atau verbanya, menciptakan. Nah, fatoro, dari kata fatoro inilah lahir kata fitrah. Fitrah itu adalah suatu proses penciptaan di awal mula yang tidak ada sebelumnya satu pihak pun yang melakukannya. Tidak ada sebelumnya satu pihak pun melakukannya. Orang Arab kalau mau mengatakan saya membuat sumur, hafartu al-bi'r, aku menggali sumur. Tapi kalau dia mau mengatakan akulah yang pertama kali membuat sumur, maka dia akan mengatakan fatortu al-bi'r. Ini tafsir Ibnu Abbas atas ayat yang berbunyi dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fitratallah fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Al-ayah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama ini lurus, jangan menyimpang, bengkok-bengkok, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lain, gagasan-gagasan buatan manusia. Fitratallah, tetaplah di atas fitrah Allah. Nah, fitrah di sini artinya agama. Nah, agama disebut fitrah karena bukan buatan selain Allah. Dan yang pertama sekali menetapkan agama itu adalah Allah. Begitu juga langit dan bumi ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat lain yang menciptakan langit dan bumi. Begitu pula manusia juga fitrah dari Allah. Di dalam hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan, kul ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Dalam riwayat lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada satu pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan atas fitrah. Artinya apa? Atas penciptaan Allah semata. Kita ini menjadi laki-laki, menjadi perempuan, berhidung mancung, berhidung pesek, dan lain sebagainya, itu semua ciptaan Allah, bukan pilihan orang tua. Nah, itu yang dimaksud fitrah. Kalau orang Malaysia menyebutnya sebagai keadaan semula jadi. Sehingga fitrah itu ada 3. Pertama, fitrah berupa agama, yaitu Islam. Dan itulah agama yang benar. Kalau agama buatan manusia, dia sudah olahan, tidak fitrah lagi, tidak original. Lebih tepatnya tidak genuine. Fitrah itu penciptaan yang genuine. Origin and genuine. Begitu juga manusia, dia adalah fitrah dari Allah, penciptaan yang original dan genuine dari Allah. Tidak ada satu zat pun yang ikut campur dalam penciptaan manusia. Begitu pula alam semesta, juga fitrah dari Allah. Nah, 3 fitrah ini berinteraksi, itulah yang mewujudkan peradaban. Manusia berinteraksi dengan alam semesta, mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam semesta, mengeksploitasi bumi, minyak bumi, barang-barang tambang, al-ma'adin. Bahkan dia bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sinar matahari menjadi energi listrik. Semua bisa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh manusia. Karena fitrah dari alam semesta ini adalah musakhar linnas, yakni lil khalifah. Memang fitrahnya, keadaan semula jadinya, dia ditundukkan. Ya. Explorable. Bisa dieksplorasi oleh manusia. Exploitable, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu makna musakhar linnas, yakni lil khalifah. Tetapi
ketika manusia mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam semesta ini tidak berdasarkan fitrah agama atau agama fitrah, maka yang timbul adalah kehancuran, kerusakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dhaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Menjadi nyata kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Kenapa banjir? Karena hutan-hutan di dataran tinggi ditebang. Kita menyebutnya bencana alam. Tapi itu bukan karena Allah. Allah hanya membuat sistemnya. Manusia yang dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi itu tidak berdasarkan agama, maka terjadi kerusakan. Jadi sebenarnya bencana alam itu ulah manusia. Gempa bumi itu fenomena alam. Menjadi bencana karena manusia memilih tempat tinggal yang tidak pada tempatnya. Manusia sebagai khalifah, taringnya tidak sedahsyat taring singa. Sering kami ungkapkan di sini. Cakarnya tidak sehebat cakar macan. Hidungnya semancung-mancung hidung manusia, tidak ada yang sepanjang belalai gajah dan sekuat belalai gajah. Tapi kita tidak pernah dengar gajah menggunduli hutan. Dia bisa merobohkan pohon, mencabut pohonan. Tapi nggak pernah kita dengar gajah menggunduli hutan sehingga banjir, nggak pernah. Manusia yang tidak sedahsyat gajah itu, tapi dengan kekuatan akalnya, dia bisa menciptakan teknologi yang bukan hanya bisa menggunduli rambut, tapi bisa menggunduli hutan, bisa merusak alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan. Farji'il basara hal tara min futur. Lihatlah berulang-ulang dengan mata kepala kalian, apakah ada yang tidak seimbang dalam penciptaan Allah? Semua seimbang. Lalu datang manusia yang harusnya memakmurkan bumi tapi malah merusak. Kenapa? Karena tidak mengelolanya berdasarkan fitrah agama atau agama fitrah. Dengan apa dia mengelola atau mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam semesta? Dengan hawa nafsu. Jadi manusia ini kelihatannya makhluk lemah. Tidak disebut makhluk buas. Kalau ketemu harimau takut. Tapi daya rusaknya sangat dahsyat. Karena dia memang diberi fasilitas ketika diciptakan itu dengan fitrah yang lengkap. Termasuk salah satunya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu fitrah manusia. Syahwat itu fitrah manusia. Nah, ketika itu yang dominan, maka terjadi kerusakan. Malaikat tidak memiliki syahwat, tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak menikah dan tidak beranak pinak. Tidak pernah kita dengar riwayat atau khabar shadiq yang mengatakan Malaikat Jibril punya sekian istri. Enggak ada. Malaikat tidak ada yang punya republik, negara, kerajaan. Enggak ada. Tidak punya wilayah teritorial yang dia eksplorasi dan dia eksploitasi. Gajah masih ada koloni-koloninya. Tapi mereka tidak mengeksplorasi dan eksploitasi melebihi gorizahnya, instingnya untuk bertahan hidup. Tapi manusia tidak cukup untuk bertahan hidup. Itulah dahsyatnya syahwat dan hawa nafsu. Syahwat itu untuk yang tangible biasanya. Pasangan, harta benda, anak, itu syahwat. Dia bisa diraba. Kalau hawa nafsu tidak bisa diraba. Pengen dipuji, pengen dicinta, pengen diakui. Yang paling parah itu pengen disembah. Nah, itu Fir'aun. Nah, itu adalah fitrah yang menyimpang.
munharif. Harusnya fitrah itu, syahwat atau hawa nafsu itu, dia menghasilkan estetika karena pengen keindahan, itu hawa nafsu. Tidak ada masalah. Bahkan pengen masuk surga, pengen bidadari, itu hawa nafsu, tidak ada masalah. Tapi pengen berkuasa berperiode-periode atau satu periode seumur hidup, nah itu hawa nafsu dan bermasalah. Untuk itulah, supaya peradaban ini islami, supaya peradaban tetap berada di atas fitrah, kita dilatih setahun sekali dengan berpuasa. Puasa bukan mengharamkan makanan dan minuman. Sekali lagi, puasa bukan mengharamkan makanan dan minuman. Catat baik-baik. Puasa bukan mengharamkan makanan, minuman, dan hubungan suami istri yang sah. Daging sapi, daging kambing, daging ayam, di Timur Tengah daging unta, daging itik, daging angsa, itu halal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan mengharamkan makanan, tapi Ramadan, puasa, as-saum, awis-siyam, maknahu al-imsak, menahan dari yang halal. Makanya bukan harrama alaikumut ta'am fi syahr Ramadan, tidak, tetapi kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu menahan diri dari yang halal. Itu latihan. Kalau sudah bisa menahan dari yang halal, apalagi dari yang haram. Puasa bukan tahanan, karena di bulan Ramadan yang ditahan itu setan, sufidatis syayatin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu disuruh latihan, bukan dibelenggu. Setannya dibelenggu. Kok ada yang maksiat? Ya, maksiat tidak perlu setan. Maksiat itu cukup syahwat, hawa nafsu, ya, dengan pesona dunia. Nggak ada setan manusia bermaksiat. Kalau dia meninggalkan agama fitrah dan rusaklah fitrah dia, fitrah manusia, dan rusak juga fitrah alam semesta. Alam semesta, terjadilah tadi banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, puasa ini bukan mengharamkan makanan. Kalau mengharamkan makanan, wanita haid tetap tidak boleh makan daging kambing, daging sapi, daging unta. Mereka boleh, karena tidak diharamkan makanan. Kalau babi mau di dalam Ramadan, di luar Ramadan, ya haram. Khamar di dalam Ramadan, di luar Ramadan, haram. Maka ayatnya hurrimat alaikum. Sedangkan ini kutiba alaikum, diwajibkan. Yang diwajibkan apa? Menahan diri dari tiga hal tersebut. Tentu harus juga menahan diri dari hal-hal lain yang walaupun tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Seperti qaulaz zur, ngomong yang enggak sesuai fakta, bohong, saksi palsu, tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai fakta, termasuk menyebarkan hoax, memfitnah pemimpin, memfitnah perusahaan, memfitnah sesama kaum muslimin, bahkan memfitnah orang kafir pun tidak boleh. Tidak boleh qaulaz zur terhadap orang kafir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, termasuk syahadatuz zur, saksi palsu, wal amala bihi, kemudian dia mengamalkannya, dapat berita hoax, amalkan, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh an yada' ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan minumnya. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang karena Allah tidak berkehendak atas puasanya. Mudah-mudahan puasa kita kali ini membuat kita mampu membangun peradaban Islam yang maju, yang bermanfaat bagi orang banyak sesuai fitrah agama. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه في نفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين وخصوصا على أول الرفيق خليفة الرسول سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وعلى الزوج البنتين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن الأفان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة